Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif digital multimedia untuk siswa SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Tayangan ini berisi penjelasan secara teoritis sesuai dengan pokok bahasan atau modulnya, dan juga berisi tayangan kegiatan praktek, yang mana untuk mempermudah dalam kegiatan praktek siswa di bengkel sekolah. Untuk lebih lengkapnya silahkan saksikan tayangan berikutnya. Salam otomotif. Komponen-komponen suspensi. Pegas. Pegas menetralisir kejutan-kejutan dari permukaan jalan. Pegas terbuat dari baja dan berfungsi untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan dan getaran roda-roda agar tidak ke bodi. Karakteristik 1. Elastisitas. Gaya yang bekerja pada suatu objek atau benda seperti karet, maka menimbulkan stres perubahan pada objek tersebut. Bila gaya itu dihilangkan, maka objek tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Hal tersebut disebut elastisitas. Pada pegas kendaraan menggunakan prinsip elastisitas tersebut untuk cushion body dengan menempatkan mobil dari kejutan-kejutan jalan, selain itu untuk menyimpan tenaga yang ditimbulkan oleh stres tersebut. Pegas-pegas baja menyimpan energi ini dengan cara membengkokkan pada pegas daun, dan memuntir pada pegas koil atau pegas batang torsi. Energi akan dibebankan bila pegas kembali ke keadaan semula. 2. Konstanta pegas. Defleksi dari suatu pegas bermacam-macam tergantung pada beban yang diberikan. Besarnya gaya W dibagi besarnya defleksi A adalah suatu konstanta. Nilai konstanta ini K disebut konstanta pegas spring constant. 3. Oksilasi pegas. Bila roda kendaraan melalui lekukan atau tonjolan, maka pegas akan segera tertekan, selanjutnya bodi kendaraan terayun ke atas atau rebound karena pegas cenderung kembali. Tetapi dengan masih tersisanya energi selama kompresi, dan ini harus terayun ke atas atau rebound sehingga kembali ke panjangnya semula untuk membebaskan energi. Gerakan ke atas kendaraan juga membantu menyebabkan panjang pegas melebihi panjang normalnya. Bila bodi kendaraan bergerak ke bawah lagi, akan mendorong pegas ke bawah melebihi dari normal tingginya, kemudian pegas kan bereaksi dengan jalan bergerak ke atas atau rebound lagi. Proses ini disebut oksilasi pegas spring oscillation, dan ini berulang beberapa kali, tetapi makin lama makin lemah, sampai kendaraan berhenti bergerak ke atas ke bawah. Bila oksilasi ini tidak dikontrol, akan menyebabkan kenikmatan pengemudian tidak diperoleh dan kestabilan dalam mengendarai akan terganggu. Untuk mencegah kejadian maka diperlukan shock absorber. Macam-macam pegas. Pegas daun. Leaf spring terbuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Pegas daun ini terdiri dari 3-10 lembar plat baja yang tebalnya 3-6 mm dan disusun menjadi satu seperti terlihat pada gambar. Fungsi pegas daun untuk menghubungkan frame dengan aksel dan juga sebagai bantalan penyerap guncangan yang ditimbulkan oleh permukaan jalan. Pada umumnya pegas daun yang terpanjang adalah yang paling lembut. Juga makin banyak jumlah daun pegasnya akan menjadi semakin keras dan kenikmatan kendaraan akan berkurang. Lengkungan setiap pegas daun disebut nip. Konstanta pegas.
Sifat bahan berubah bentuk apabila mendapat beban, dan kembali ke bentuk semula bila beban dilepas. Peristiwa tersebut disebut elastisitas. Besarnya defleksi sebanding dengan gaya yang bekerja. Perbandingan antara gaya yang bekerja dengan defleksi disebut konstanta pegas. Pegas-pegas pembantu. Pegas ini digunakan pada truk atau kendaraan lainnya yang fluktuasi besar pada saat menerima beban. Pegas pembantu atau helper spring ini dipasang di atas pegas utama, main spring. Bila bebannya ringan hanya pegas utama yang bekerja, tetapi bila bebannya melebihi nilai tertentu, maka pegas utama dan pegas pembantu akan bekerja bersama-sama. Ini adalah bagian pegas pembantu. Pegas coil. Coil spring terbuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Dibandingkan dengan pegas daun atau leaf spring, pegas coil ada lebih panjang, dengan demikian mempunyai pengaruh tahanan yang baik terhadap kejutan-kejutan dan juga tidak terdapat gesekan-gesekan bila terjadi defleksi, dan ini memberikan lebih nikmat dalam mengendarai. Sebaiknya, pegas coil tidak memiliki sifat menyerap kejutan-kejutan yang cukup baik, dengan demikian shock absorber atau yang akan dibahas kemudian harus selalu digunakan bersamaan. Dan juga terdapat kerugian disebabkan tidak dapat menjamin poros dengan sendirinya. Karena itu, bila pegas-pegas coil digunakan pada sistem suspensi, diperlukan adanya dudukan pegas spring seat yang dipasangkan di kedua ujung-ujung pegas coil, sehingga beban bekerja lurus pada dudukan-dudukan seperti upper arm, strut bar, atau lateral rod untuk mencegah timbulnya gaya-gaya lain. Ini adalah konstruksi pegas coil. Pegas batang torsi. Pegas torsi torsion bar spring terbuat dari batang baja yang elastis terhadap puntiran. Bila salah satu ujung pegas batang diikatkan dengan keras pada ujung lainnya dipasangkan arm, pegas model ini amat sederhana konstruksinya dan juga tidak terlalu berat. Pegas ini banyak digunakan pada mobil-mobil kecil, umumnya pada suspensi depan. Berikut ini adalah posisi pegas batang torsi pada sistem suspensi. Gambar ini adalah penampang pegas batang torsi. Pegas karet. Pegas karet atau rubber spring menyerap oksilasi yang ditimbulkan melalui gesekan dalam saat berubah bentuk karena adanya gaya dari luar. Ada beberapa keuntungan dari pegas karet, diantaranya: A. Dapat dibuat dalam bentuk tertentu. B. Tidak berisik. C. Tidak memerlukan pelumasan. Tetapi pegas ini tidak cocok untuk beban berat. Oleh sebab itu pegas karet ini hanya digunakan sebagai pegas tambahan atau sebagai busing, spacer, bantalan, stopper, dan penyangga komponen-komponen suspensi. Berikut ini adalah gambar konstruksi pegas karet. Pegas udara. Pegas-pegas udara mempunyai elastisitas atau sifat seperti pegas pada waktu dikompresikan. Berikut ini adalah gambar konstruksi pegas udara. Model pegas daun adalah pegas yang tersusun atas beberapa lembar baja berbentuk panjang dan pipih. Umumnya terdiri dari 3-10 lembar baja yang masing-masing lebarnya atau tebalnya 3-6 mm dan panjangnya pun bervariasi. Kemudian diikat menjadi satu unit.
Pada kedua ujung pegas yang paling panjang digulung dan membentuk sebuah mata pegas dan berfungsi sebagai perkaitan antara pegas dengan sasis atau rangka. Besarnya lenturan pegas tanpa beban disebut dengan camber, sedangkan lenturan masing-masing pegas disebut dengan nip. Semakin pendek suatu pegas, maka nipnya akan semakin bertambah. Ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya celah antara pegas sehingga tidak ada kotoran yang masuk. Suspensi ini memberikan efek peredam kejut dengan memanfaatkan elastisitas baja. Semakin panjang pegas, semakin besar kelenturannya. Dengan menambah jumlah lembaran pegas, maka semakin besar juga berat beban yang dapat ditopang meskipun elastisitasnya berkurang. Pegas model ini banyak digunakan pada truk dan bus. Pegas coil atau coil spring terdiri dari batang baja bulat yang digulung membentuk sebuah spiral dan memanfaatkan elastisitas puntiran batang baja. Pegas batang torsi juga memakai elastisitas yang diperoleh dari puntiran batang baja, tetapi bentuknya merupakan batang baja yang lurus. Batang torsi sering diaplikasikan menjadi sebuah strut bar atau stabilizer bar. Yang keduanya digunakan untuk meningkatkan stabilitas kendara. Pegas model ini tidak dapat menjamin kelurusan roda-roda saat bergerak. Karena itu, untuk pegas ini biasanya penggunaannya disertai dengan sebuah batang-batang penjamin. Pegas ini biasanya digunakan pada suspensi model-model independen. Jenis ini memanfaatkan elastisitas dari udara yang dikompresikan pada sebuah tabung karet. Pegas udara mampu memberikan aksi pemegasan yang lembut dan mampu menjaga tinggi kendaraan secara konstan walaupun beban kendaraan bervariasi. Sesuai dengan kekuatan pegas yang dapat menyesuaikan beban, poin ini dapat memberikan kenyamanan baik pada saat kendaraan berbeban kosong maupun berbeban banyak, sehingga jenis ini sering digunakan pada bus besar. Pegas udara ini membutuhkan sebuah sistem pengkompresan udara sehingga membuat sistem ini menjadi kompleks dan rumit. Demikianlah akhir dari tayangan pembelajaran interaktif digital multimedia untuk siswa SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Silahkan siswa melanjutkan kegiatan belajarnya dengan guru pembimbingnya masing-masing di sekolah dan mengerjakan penugasan yang diberikan, baik penugasan pengetahuan maupun penugasan praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.